Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan tunji yaumal qiyamah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Turja syafa'atuhu yaumal qiyamah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Amma ba'du, para jamaah hadirin hadirat rahimakumullah. Marilah selalu kita perbarui rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak sekali memberikan nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Kita dimudahkan untuk melakukan amal kebaikan. Mudah-mudahan seluruh amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan kesempatan untuk hidup kembali pada hari ini, maka marilah kita gunakan untuk memperbanyak amal-amal soleh. Kemarin besan saya meninggal dunia pada hari Jumat 9.45. Mudah-mudahan beliau husnul khotimah, diterima amal kebaikannya dan diampuni dosa-dosanya. Hadirin hadirat rahimakumullah, tema kita pada kesempatan ini berjudul musibah, penyebab dan penolaknya. Akhir-akhir ini kita diuji dengan banyaknya musibah, khususnya terkait dengan bencana alam. BNPB mencatat di 2025 ini hampir 3.000 kali kejadian peristiwa bencana alam yang terjadi. Lebih khusus saudara-saudara kita di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat, kemarin update-nya ada 1.016 orang yang meninggal dunia. Mudah-mudahan yang muslim tercatat sebagai para syuhada, dan ada 625 ribuan yang mengungsi. Ini peristiwa atau musibah yang besar yang dialami oleh bangsa kita. Mudah-mudahan pemerintah pusat segera menetapkan ini sebagai bencana nasional. Saya tidak tahu latar belakangnya apa, apakah politis ataukah teknis, Allahu a'lam, sehingga sampai saat ini pemerintah pusat belum menetapkan sebagai bencana nasional. Bantuan-bantuan dari luar negeri itu masih tidak diperbolehkan masuk. Kawan-kawan kami yang ada di Aceh, di Sumatera, mendapat tawaran-tawaran bantuan dari luar negeri, dari Malaysia dan lain-lain, tetapi karena tidak bisa legal, maka dititip-titipkan ke kawan-kawan kami. Ini membuat hal yang sulit. Allah a'lam, kita tunggu kabar baiknya dari pemerintah pusat. Kita bicara tentang skala pribadi kita masing-masing. Mari kita koreksi bahwasanya pada saat kita ditimpa musibah, maka di antara faktor utama datangnya musibah itu adalah karena perbuatan dosa kita sebagai manusia. Banyak ayatnya, di antaranya surat Asy-Syura ayat ke-30, Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma asabakum min
musibah yang menimpa kamu, maka di tanganmu sendiri. wa ya'fu an kafir, dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahanmu. Di surat Ar-Rum ayat 41, ayat yang populer ini, dhaharul fasadu fil barri wal bahr, telah nampak kerusakan baik di dalam Lautan bima kasabat aidi, disebabkan oleh perbuatan manusia. amilu, supaya Allah ingin menimpakan pada kalian Kemudian apa yang mereka kerjakan. Jadi yang muncul dampak musibah itu baru sebagian saja dari kesalahan manusia. Semuanya ditimpakan kembali kepada manusia, maka hancurlah kita, habis dunia ini. Allah masih wa ya'fu an katsir, Allah masih memaafkan kita. Jadi inilah harus kita jadikan sebagai renungan ya. Memang semuanya atas takdir, Tetapi ada di surat Allah Ta'ala berfirman, "Min Allah, apa yang menimpamu berupa kebaikan dari Allah. Wa sayyi'atin famin nafsik, dan apa yang menimpa berupa keburukan maka datang dari dirimu sendiri. Semua tertulis di makhluk, tetapi perbuatan khilaf manusia itulah yang menjadi latar belakang terjadinya musibah, hal-hal yang tidak kita kehendaki, kita sukai, itu disebabkan oleh perbuatan kita sendiri. Sudah sama-sama kita ketahui bagaimana musibah yang menimpa ini, di antara faktor utamanya adalah tidak adanya kedisiplinan ya, baik dari usahanya atau dari siapapun yang memberikan izin. Hutan-hutan yang harusnya terjaga tetapi akhirnya habis gundul ya. Jadi seperti kolam yang ada di atas perbukitan itu, sehingga ketika curah tidak mampu lagi menampung sekian banyak, sehingga ibarat tanggul itu jebol. Nah, itulah fabima kasabat aydikum. Kemudian juga di surah Al-Hadid ayat 22, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. inna dzalika 'ala Allah. Tidak ada suatu kesusahan, suatu musibah bala bencana yang ditimpakan di bumi, dan tidak juga yang menimpa diri kamu, melainkan telah sedia ada, telah tertulis dalam kitab pengetahuan kami menjadikannya. Sesungguhnya adalah mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun yang menimpa pada bumi ini, fil ardi wala fi anfusikum, dan juga pada diri kita, semuanya sudah berdasarkan ketentuan dari Allah Ta'ala. Sudah tertulis sana sebelum tercipta langit dan bumi ini 50.000 tahun sebelumnya. Kemudian yang perlu kita tadaburi ayat yang berikutnya, Al-Hadid ayat 23,
lika alama fatakum, supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput darimu, dan supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Inilah pentingnya kita berada pada syukur dan sabar. Sabar dan syukur ini harus seimbang. Iya. Kita berduka, sabar Kita ridho terhadap apa yang belum kita capai, keinginan-keinginan yang bermacam-macam. Banyak cerita di antara saudara kita di Sumatera sana yang sudah membangun rumah bertahun-tahun dengan harta sedikit, Banjir, hancur ya. Ini kalau tidak punya iman bisa stres ya, bisa depresi. Maka pentingnya kita punya iman, punya keyakinan, iman kepada qada dan qadar Allah, iman bahwasanya Allah Ta'ala tidak pernah mendolimi kepada siapapun. Kalau itu terjadi maka pasti ada hikmahnya. Wala ta'saw ala ma fatakum. jangan Kita terlalu gembira diberikan Allah pada kita. Syukur silakan, tahadduts bin nikmah silakan, tetapi kalau berlebihan, melebihi batas, mengadakan yang di situ ada unsur foya-foya, mubazir, terjadi banyak kemaksiatan, nah itu berlebihan. Apapun berikan kepada kita, diberikan kemudahan untuk melaksanakan atau mendapatkan ini itu, maka itu semua Allah Ta'ala. dan terlalu bergembira berlebihan. Takdir Allah itulah yang terbaik bagi kita. Pengetahuan tentang apa Belum terjadi itu nggak bisa ya. Apa yang akan terjadi itu kita nggak, maka wajib untuk husnul dalam hadis yang diceritakan oleh Imam Ahmad dan lainnya, hadis yang sahih, Rasulullah bersabda, mu'mini qada'an illa kana khairan lahu. Menakdirkan sesuatu untuk seorang mukmin kan itu terbaik untuknya. apa Berikan apakah menyenangkan atau tidak menyenangkan, itu khairan lahu, tepat untuk kita dapatkan pada saat itu. jika misalnya doa-doa yang bermacam-macam, maka Allah Ta'ala dengan ilmunya maha tahu seluruh bukan sampai yang tersulit dikabulkan itu, maka akan menimbulkan madarat baginya. ilustrasinya seperti orang yang menunggu, dikatakan innallaha idza habba Kalau cinta pada satu kaum, maka akan memberikan batas dari
Allah memberikan dunia pada siapapun. Allah Bukan tanda kecintaan Allah kepada, tapi itu menjadi peringatan. Ilustrasinya itu seperti pasien yang sakit minta kepada terus makanan minuman yang mengandung gula, karena sayang cinta kepada pasiennya nggak akan diberikan, karena yang tahu ini kalau dikasihkan memperparah penyakitnya, maka disuruh untuk bersabar atau kalau diberikan sedikit saja, porsinya sedikit saja. Dan begitu pula kita kiaskan ke penyakit-penyakit yang lainnya. Jadi ketika manusia ini meminta apapun kepada Allah Ta'ala, maka kalau kita minta itu memberi manfaat, Allah berikan. Tapi kalau yang kita minta ini Allah tunda, karena kalau dia dikasih, maka akan membuat dia bisa tidak istiqomah dalam kebaikan. Ya, seperti Qarun yang pada saat masa-masa prihatin, masa-masa fakir miskin, dia taat beribadah mengikuti dakwahnya Nabi Musa dan memaksa doakan kepada Allah supaya kaya raya. Nabi Musa sudah memperingatkan, kalau kamu kaya tidak akan bisa bersyukur, ya kamu akan kufur begini begitu, tapi dia terus memaksa. Akhirnya Nabi Musa mendoakan dan Allah mengabulkan. Qarun menjadi kaya raya, hilanglah semangat untuk kebaikannya, sudah tidak taat pada Allah. Dan pada saat Nabi Musa diperintahkan Allah Ta'ala untuk menarik infak kepada Qarun, ditolak dan mengatakan, ini innama utituhu ala ilmin indi, aku diberikan segala sesuatu itu karena ilmuku, karena kecerdasanku, sehingga nggak mau berbagi, nggak mau infak, sedekah dan zakat, sehingga Allah menenggelamkan dan perhiasan serta harta yang sangat banyak. Jadi kalau kita ada harta karun itu dari kata-kata Qarun, itu menurut dari satu pendapat seperti itu Allah. Jadi Allah Ta'ala ketika memberikan itulah yang terbaik bagi kita. Kemudian sebuah syair, ini bukan hadis tapi dari Al-Mutanabbi, qaumin faqaid azmi kemarin itu manfaat bagi kaum yang lain. Sesuatu dengan tingkat keteguhan hati orang tersebut, maka kapan hati akan datang. Misalnya di Lamongan yaitu banyak tambak-tambak, banyak sekali ya tambak-tambak di sana. Kalau Bengawan Solo, wah itu rata itu tambak-tambak itu, sehingga ikan yang dipanen itu sudah larinya kemana-mana. Nah itu ditangkap oleh orang-orang yang punya tambak ya, itu dapat limpah para petani tambak. Nah, itu satu sisi adalah sini mendapatkan musibah, tapi di sini mendapat manfaat. Seperti itulah hujan membawa jas hujan, naik sepeda motor karena hujan tidak bisa maka kita mampir ke toko yang jual jas hujan ya. Akhirnya beli jas hujan padahal di rumah sudah ada jas hujan ya. Inilah rezekinya yang punya toko dan ujian bagi yang sedang berkendara. Jadi semuanya itu ya, satu sisi ini musibah tapi satu yang lain manfaat.
Allahu a'lam. Itu ya perlu kita sikapi secara proporsional. Hadis peringatan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Jadi hadis ini diceritakan oleh Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Suatu saat Rasul menghadap ke arah kami dan bersabda, "Ya ma'syarul muhajirin, wahai sekalian para kaum muhajirin, orang-orang Makkah hijrah ke Madinah, idza ubtulitum bihinna, kalian jatuh diuji dengan 5 perkara ini, wa tudrikuhunna, saya berlindung kepada Allah supaya kalian tidak menjumpainya. Tapi kalau Allah sudah takdirkan nggak bisa lepas. Apa 5 hal yang diwanti-wanti oleh Rasulullah SAW di sini? Iya. Lam tadharil fahisha fi qaumin qattu hatta yu'linu illa fasha fihinna ta'un wal awja' allati lam takun madat fi aslah alladzina madu. Tidak zina dan sehingga dilakukan secara terang-terangan kecuali sebar di tengah-tengah mereka ta'un, wabah penyakit yang tidak pernah menjangkit generasi sebelumnya. Ya, inilah PR kita bersama saat ini. Perzinahan dengan segala macam jenisnya telah di masyarakat. Bukan hanya sembunyi-sembunyi lagi, tapi sudah dan mereka nggak malu, baik secara offline ataupun online ini sudah tersebar di mana-mana. Terutama untuk generasi Gen Z ya, dan juga sesudahnya ini tantangan berat sekali. Tersebar luas di kalangan remaja saat ini. Kalau mereka tidak melakukan 2 budaya, itu dianggap terbelakang. Sayangnya 2 budaya ini budaya yang merusak, sangat merusak. Yang pertama budaya merokok, yang kedua berisik. Kalau bukan 2 budaya ini dianggap teman-teman. habis kayaknya. Ini siapa Menyebarkan ya, tapi saya harus teriak. Ya Allah ya, ini tantangan ya bagi kita sebagai orang tua dalam mendampingi putra. Ya Allah, jadi hal yang berat. Baik, ini poin pertama. Kalau tersebar luas seksual, maka akan terjadi wabah penyakit HIV, AIDS dan sebagainya. Yang ya lawan mizan illa ukhidhu bisinin wa jawri sultan alaihi. tidak Mengurangi takaran dan timbangan
wali ditimpa paceklik susah dan kezaliman penguasa atas mereka. kalau pada zamannya Nabi Syu'aib ya, ini kaum Madian, kerusakan Yang mereka lakukan itu berupa kemudian juga isi orang-orang Yahudi yang ada di Madinah. mereka suka menguasai Pasar-pasar sehingga diturunkan beda pendapat. Al-Mutaffifin ini masuk pada surah Makkiyah atau Madaniyah, karena tentang ekonomi ataupun Madinah. katakan Sepertinya tidak nyambung. Nah, maka ada yang berpendapat surah ini diturunkan kepada Rasulullah di dalam perjalanan pada saat hijrah ke engkau akan menghadapi satu melakukan dalam bab ekonomi yang mengurangi timbangan, sehingga diingatkan di ayat ini, wahai celaka orang-orang yang mengurangi timbangan. Jadi kalau untuk mendapat untuk pribadi yang mengurangi yang dikurangi bukan hanya timbangan di pasar, tapi yang dikurangi ya mungkin aspalnya, ya mungkin timahnya, ya mungkin emasnya, kebocoran anggaran. Nah, itulah yang terjadi di mana-mana, sehingga Pak Prabowo sudah memerintahkan untuk mengaudit dana desa yang tersebar luas ya. Sebelum dicairkan dana desa ini diaudit dulu secara nasional semuanya. Ini dalam kabut ya, karena yang namanya pelanggaran korupsi ini ada yang memang sudah niat korupsi, tapi ada juga yang kesalahan administrasi juga. Kadang-kadang tidak paham alokasinya untuk masyarakat, tetapi tidak sesuai dengan perencanaan. Bukan untuk diri sendiri, tapi karena tidak sesuai dengan perencanaan saja, akhirnya jadi agak kurus. Inilah masalah kita bersama. Jadi poin kedua ini terjadi di mana-mana. Yang ketiga, walam yamna'u zakata amwalihim illa muni'u al-qatr minas sama' walau al-bahaya lam yuntur. Tidaklah mereka menahan zakat, tidak membayar zakat, kecuali hujan dari langit akan ditahan dari mereka, tidak turun. Dan sekiranya bukan karena hewan-hewan, niscaya manusia tidak akan diberi hujan. Zakat di sini bukan hanya zakat fitrah ya. Zakat fitrah itu insya Allah semuanya punya kepedulian atau ya punya kemampuan dan punya kemauan. Tapi yang dimaksud di sini adalah zakat mal. Zakat mal ini bagi para muzaki juga wajib, rukun Islam. Rukun Islam ini bukan hanya zakat fitrah, tapi zakat mal juga. Hingga kalau kita belum mampu mengeluarkan zakat mal, berarti kita belum sempurna melaksanakan rukun Islam. Seperti yang terkait dengan haji, haji juga rukun Islam. Tapi kalau dia nggak mampu, berarti belum sempurna melaksanakan rukun Islam. Hisabnya tetap Allah yang Maha Tahu, tetapi realitanya kembali kepada masing-masing. Kalau dia punya kemampuan tapi nggak mau, nah itu berat siksa. Nah disinilah pentingnya ya, kita untuk memperhatikan dalam mengeluarkan
mengeluarkan zakat supaya tidak tertahan rezeki dari langit. Yang keempat, walam yanqudu ahdallahi wa ahda rasulih, dan tidaklah mereka melanggar perjanjian dengan Allah dan Rasulnya, illa sallallahu alaihim aduwan min ghairihim, kecuali Allah akan menjadikan musuh mereka dari kalangan selain mereka, yaitu orang kafir. Fa'akhadhu ba'dha ma fi aydihim, maka mereka mengambil sebagian apa yang mereka miliki. Jadi melanggar perjanjian kita dengan Allah dan Rasulnya. Janji kita kepada Allah diantaranya adalah janji untuk beribadah dengan totalitas. Janji kita tentang kepada Rasul adalah janji untuk mentaatinya, untuk menjadikannya sebagai contoh teladan. Banyak sekali pelanggaran yang dilakukan oleh kaum muslimin. Maka disinilah ada dominasi dari musuh-musuh kita, musuh-musuh umat Islam, musuh-musuh negara ini, yang mereka tidak segan-segan lagi untuk memperdaya kita, mengambil harta kekayaan. Jadi kalau ilustrasinya, dulu Belanda menjajah 350 tahun, tetapi ada jejak-jejak pembangunannya, mungkin berupa rel, stasiun, atau bangunan-bangunan yang kokoh. Tetapi kita sesudah merdeka ini ternyata masih banyak sekali tadi kaitannya dengan poin ketiga, ya, pelanggaran-pelanggaran kebocoran anggaran, sehingga dampaknya kepada kita, orang-orang asing, ya, yang mereka tidak punya hak untuk mengambil harta kekayaan kita karena mungkin kebijakan yang tidak tepat, sehingga mereka bebas. Ada keluhan pekerja-pekerja kasar dari asing itu, mereka mendapatkan gaji puluhan juta, padahal pekerja kasar, terutama di Morowali saja. Tiba-tiba saja ada bandara yang dikatakan sudah ada izin, ternyata tidak ada imigrasi dan lain-lain, sehingga bebas keluar masuk dari luar ke dalam negara kita. Inilah akhirnya kita menjadi terjajah dalam tanda kutip. Yang kelima, wa ma lam tahkum a'immatuhum bi kitabillah, dan selama pemimpin-pemimpin mereka tidak berhukum dengan kitabullah, wa yatakhayyaru mimma anzalallah, dan mereka mencari alternatif, ragu-ragu dengan apa yang Allah turunkan, illa ja'alallahu ba'sahum bainahum, melainkan Allah akan menjadikan permusuhan di antara mereka. Ketika hukum-hukum Allah ditegakkan, maka terjadi kekacauan di mana-mana. Satu sama lain saling bermusuhan. Inilah prediksi yang kata Nabi di awal tadi kan, saya berlindung kepada Allah supaya kalian tidak menemukan kasus-kasus ini. Nah ternyata pada akhir zaman ini apa yang diprediksikan oleh beliau terjadi, sehingga dampak-dampaknya kembali kepada kita semua. Hadirin rahimakumullah, Ibnu Qayyim menyebutkan dalam kitab Al-Jawabul Kafi, menyitir perkataan Ali bin Abi Thalib, "Manuzila bala'un illa bidzanbin." Tidaklah diturunkan satu bala musibah kecuali disebabkan oleh dosa. Wala rufi'a bala'un illa bitaubah, dan tidaklah musibah itu diangkat, dihilangkan kecuali dengan taubat. Maka solusinya adalah dengan bertaubat. Kemudian apa yang bisa kita lakukan dalam rangka untuk menolak musibah? Allah memang sudah menentukan segala sesuatu, tetapi kita sebagai manusia tetap harus berupaya semampu kita
ikhtiar insani. Kalau tidak ada 6 poin yang saya sebutkan di sini. Yang pertama yaitu dengan berdoa. Yang kedua bersedekah. Yang ketiga dengan bertasbih. Yang keempat dengan bersolawat. Yang kelima bertakwa, dan yang keenam beristighfar. Ini dalam tataran solusi keimanan. Adapun yang lainnya dari sisi kebijakan, dari sisi dakwah, ini tidak kita bahas. Yang kita bahas yang memungkinkan secara personal bisa kita lakukan secara pribadi-pribadi. Ini yang memungkinkan untuk kita lakukan. Yang pertama adalah dengan berdoa. Kita telah diberikan rambu-rambu oleh Rasulullah SAW. Hasinu amwalakum bizakat. Lindungilah harta-harta kalian dengan zakat. Wa dawu mardakum bisadaqah. Obatilah orang sakit kalian dengan sedekah. Wa'iddu lil bala'i du'a. Dan persiapkanlah doa untuk menghadapi bala, menghadapi musibah. Di poin yang ada di sini ya, kita dianjurkan, terutama poin kedua dan ketiga sini. Wa dawu mardakum bisadaqah. Wa'iddu lil bala'i du'a. Kalau kita rajin bersedekah, insyaallah akan memberikan ketenangan batin kepada kita. Dan dengan ketenangan batin itulah akan menjadikan fisik ini lebih sehat. Ada seorang guru besar yang sakit jantung yang harus dioperasi ke luar negeri sana. Tapi ketika dia bersedekah, ya ketika mampir ke penjual daging dan di situ ada seorang ibu-ibu tua yang mengais-ngais di tong sampah untuk makanan anak-anaknya, maka oleh guru besar ini dibelikan ya. Ini saya sudah bilang ke penjual ini, panjenengan bisa mengambil daging ini setiap pekan atau setiap bulan sekian kilo, tidak perlu bayar, sudah saya bayar. Nah, maka betapa senangnya luar biasa ibu ini ya, karena sudah dijamin ada daging yang bisa diambil sewaktu-waktu untuk anak-anaknya. Maka inilah air mata kesenangan, kegembiraan dari ibu inilah yang membuat guru besar ini menjadi tenang hatinya. Dia pulang ke rumah dalam kondisi yang cerah, kondisi yang gembira, yang berbahagia. Sehingga karena sudah terjadwal untuk operasi jantung di luar negeri, tetap ke sana. Tetapi sampai di sana, di rumah sakit ketika dicek itu sudah normal, pembuluh darahnya sudah normal, begini sudah nggak jadi lagi, sudah nggak diperlukan operasi. Maka dokternya bingung, ada apa Pak? Dengan apa rahasianya? Rahasianya adalah karena ada ketenangan batin, kegembiraan pada saat memberikan sedekah, dan Allah memberikan keberkahan kepadanya dengan kesehatan. Wa tawallahu bisadaqah. Barang siapa yang hatinya terbuka untuk berdoa, maka pintu-pintu rahmat akan dibuka untuknya. Tidak ada permohonan yang lebih disenangi oleh Allah daripada permohonan orang yang meminta keselamatan. Sesungguhnya doa bermanfaat bagi sesuatu yang sedang terjadi dan yang belum terjadi. Dan tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Maka berpeganglah wahai hamba Allah pada doa. Kemudian berdoa untuk membuka pintu rahmat dari Allah Ta'ala. Disebutkan di sini, dalam hadis ini, man futiha lahu minkum babud du'a futihat lahu abwabur rahmah. Barang siapa di antara kalian yang dibukakan baginya pintu doa, artinya diberikan kemudahan ya untuk berdoa, futihat lahu abwabur rahmah, maka dibukakan baginya pintu rahmat, dimudahkan kepadanya mendapatkan rahmat. Wa ma su'ilallahu syai'an ya'ni habba ilaihi min an yus'al al-afiyah. Dan Allah sangat menyukai ya, tidaklah Allah diminta sesuatu yang lebih dia cintai kecuali diminta al-afiyah,
yaitu kesehatan. Ada doa yang singkat tetapi maknanya sangat luas ya. Allahumma inni as'alukal afiyah fid dunya wal akhirah. Ini bisa kita baca untuk diri kita. Kalau untuk semua, Allahumma inna nas'alukal afiyah fid dunya wal akhirah. Ya Allah, sesungguhnya saya memohon, kami mohon kepadamu al-afiyah. Al-afiyah ini maknanya banyak. Bisa kesehatan, bisa kesejahteraan, bisa keamanan, keselamatan. Luas ya maknanya, sehingga kalau kita minta di dunia selamat, di akhirat selamat. Nah, itu sudah mencakup banyak hal ya. Bisa kita baca di setiap waktu-waktu yang mustajab. Nah, kemudian doa ini jemaah sekalian dirubah oleh Allah Ta'ala dengan izin Allah Ta'ala. Ini seperti yang tadi ya, wa innal qada la yardu illa du'a. Dan sesungguhnya qada, ketetapan takdir Allah Ta'ala tidaklah berubah kecuali dengan doa. Wa inna du'a ma'al qada'i ya'talijani ila yaumil qiyamah. Dan sesungguhnya doa dan takdir ini saling berusaha untuk mendahului hingga hari kiamat. Wa innal birra yazidu fil umr. Dan sesungguhnya perbuatan baik itu akan bisa menambah dan memperpanjang usia dengan izin Allah. Jadi semuanya sudah ada ketentuan dari Allah Ta'ala. Doa, terkabulnya doa ini wilayah kekuasaan Allah Ta'ala wa Allah. Adapun berdoanya itu wilayah kekuasaan kita. Ini sebab, ini akibat. Kita bisa melakukan sebab untuk mendapatkan akibat. Supaya kita mendapatkan akibat, marilah kita lakukan sebab. Wilayah kita di sini. Karena sudah ada janji-janji yang disampaikan oleh Rasul kita bahwasanya takdir ini, ketentuan dari Allah Ta'ala ini bisa dirubah dengan doa. Maka yang kita lakukan ya doa, kembali pada Allah Ta'ala. Ini ada keterangan dari Syekh bin Baz bahwasanya doa itu adalah bagian dari takdir. Nah, ini. Dan takdir itu pasti terjadi. Doa itu bagian dari takdir, dan takdir itu pasti terjadi. Atas kehendak Allah lah doa itu dikabulkan dan tidak dikabulkan. Allah juga yang menakdirkan dan mencegah segala sesuatu, baik karena doa, sedekah atau amal soleh. Allah pula yang menjadikan perkara-perkara di hadis tersebut sebagai sebab-sebab dari semua, berupa rezeki yang banyak, panjang umur dan lainnya yang tidak lepas dari ketetapannya. Jadi ketika Allah Ta'ala memberikan takdir yang baik kepada kita, maka Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk berdoa. Karena kita tidak tahu takdir yang akan terjadi besok lusa kepada kita seperti apa, maka kita kejar ininya, yaitu doanya. Kata Umar bin Khattab, saya tidak memperdulikan, mempermasalahkan tentang apakah doa saya terkabul atau tidak, tapi yang saya pedulikan adalah doa. Ketika saya diberikan ilham Allah Ta'ala untuk berdoa, maka istijabah, terkabulnya doa itu akan menyertainya. Jadi yang penting kita lakukan ikhtiar ini ya, tentang takdir yang dampaknya, akibatnya itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian jemaah sekalian, ada sebuah doa ya, Allahumma in kunta katabtani min ahli syaqawah famhini. Ya Allah, apabila Engkau tetapkan aku termasuk di antara orang yang celaka, yang mendapatkan kesengsaraan, famhini, maka hapuskanlah. Waktubni min ahli sa'adah, dan tuliskan aku termasuk dari orang-orang yang berbahagia. Fa innaka taqu ma tasha, karena Engkau sesungguhnya
engkau menghapuskan apa yang kau kehendaki, wa tutsbit, dan menetapkan wa indaka ummul kitab, dan pada sisimu ada lauhul mahfuz. Ini ada ayatnya. Jadi Allah Ta'ala yamhullahu ma yasha, Allah menghapus segala sesuatu yang dikehendaki, wa yuthbitu, dan menetapkannya, wa indahu ummul kitab. Jadi sesungguhnya doa adalah alat untuk menolak bencana dan mendatangkan rahmat, sebagaimana perisai adalah untuk menangkis senjata, dan air sebagai sebab untuk tumbuh dan keluarnya biji-bijian dari tanah. Sebagaimana perisai akan menolak senjata, maka keduanya saling membela diri. Maka begitulah doa dan bencana, dan bukan termasuk menyadari takdir orang yang kemudian tidak membawa senjata, ya, seperti orang yang mau perang tapi nggak punya senjata, nggak pinjam atau tidak beli, ya, nekat, dan dia mengatakan, wes, mau cari takdir Allah. Kalau saya mau meninggal di medan perang, ya mati. Kalau saya selamat, ya selamat. Tapi dia tidak membawa senjata, tidak membawa baju besi, dan ini kan nekat, ya. Nabi dulu walaupun beliau seorang rasul, tetapi ketika perang, ya, pada saat perang Uhud, ya, beliau pakai baju besi, ya. Tetap saja luka-luka, mukanya luka, ya, dilindungi oleh para sahabat, terutama dengan Thalhah bin Ubaidillah. Beliau sudah yakin dilindungi oleh Allah, tapi beliau tetap usaha. Itulah, ya, doa adalah bagian daripada usaha untuk mendapatkan dan menjemput kebaikan. Yang ketiga adalah dengan bertasbih, yaitu dengan minimal subhanallah. Nah, yang lebih lengkap tasbihnya Nabi Yunus ini, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ini doa yang fadilahnya banyak, ya. Kalau kita membaca doa ini, sesungguhnya tidaklah seorang muslim berdoa dengannya dalam suatu masalah dengan doanya Nabi Yunus, melainkan Allah kabulkan baginya. Di surat Asy-Syaffat ayat 143 ini Allah berfirman begini, ya, falaula annahu kana minal musabbihin lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Seandainya saat itu Nabi Yunus tidak termasuk orang yang banyak mengingat Allah, yang bertasbih, niscaya ia akan tetap tinggal di perut ikan itu sampai hari kiamat, hari kebangkitan. Jadi sampai sekarang masih ada Nabi Yunus kalau seandainya dia tidak bertasbih. Tapi karena Allah Ta'ala memudahkan Nabi Yunus, ya, Allah mentakdirkan Nabi Yunus untuk bertasbih, maka Allah mentakdirkan Nabi Yunus untuk keluar dari perut ikan paus. Berapa lama? Para ulama beda pendapat, di antaranya mengatakan sampai 40 hari 40 malam. Coba bisa kita bayangkan, tidak makan, tidak minum, ya, selama 40 malam itu kok tahan, ya, kembali kepada Allah Ta'ala. Dan zikir itulah yang bisa membuat bertahan, ya, memberikan kekenyangan kepada manusia itu karena berzikir. Nanti pun pada saat musimnya Dajjal di akhir zaman, ya, dan kita, atau bukan kita sudah nggak ada, ya. Jadi manusia akhir zaman ini disuruh untuk tinggal di rumah masing-masing, bertahan dari sekian banyak, itu adalah karena berzikirnya, kekuatan zikirnya. Kalau super cepat, yang keempat bersolawat. Sebagian orang soleh berkata, sesungguhnya di antara sebab terbesar yang dapat menolak takdir dan melenyapkan keruwetan hidup adalah banyak membaca sholawat untuk Rasulullah SAW. Karena sesungguhnya banyak membaca sholawat untuk beliau termasuk perantara yang berguna untuk keamanan dari segala ketakutan dan mendapat penghargaan dari Allah dengan ketinggian derajat di surga. Fa inna aqrabakum manzilatan min yaumil qiyamah
aktsarukum alayya sholatan, sesungguhnya orang yang paling dekat posisinya dengan aku pada hari kiamat, yang paling banyak mengucapkan sholawat kepadaku, yaitu kepada Rasulullah SAW. Ada seorang syekh di Madinah pada saat dulu ya, operasi begini begitu, tapi dokternya belum bisa menangani, memberikan solusi kepada syekh ini. Kemudian diistirahatkan syekh ini di sebuah tempat yang mungkin semacam ICU, isolasi gitu. Nah, ternyata ada seperti melihat sosok putih-putih yang memerintahkan kepada syekh ini, ya Syekh Salih, ya Syekh Salih, Salih ala Nabi wa Syekh, bersolawat kepada Rasulullah. Maka beliau bersolawat dengan izin Allah Ta'ala. Allah menghilangkan penyakitnya. Dokter sudah tak mampu, sudah angkat tangan, tapi dengan izin Allah, kemudian dengan bersolawat, Allah Ta'ala membuat, menjadikan sarana dia mendapatkan kesembuhan. Ini bisa kita tiru ya, bersolawat dengan banyak. Yang berikutnya adalah dengan bertakwa. Ini sudah sama-sama kita ketahui, wattaqillaha ja'alahu makhraja. Siapa yang bertakwa, maka Allah jadikan untuknya solusi, jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, diberikan rezeki dengan cara-cara yang tidak dia prediksi sebelumnya. Kata Imam Nawawi, definisi takwa adalah mentaati perintah dan larangannya, maksudnya menjaga diri dari kemurkaan dan azab dari Allah Ta'ala. Kemudian yang terakhir yaitu dengan memperbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah Ta'ala. Dulu pernah ada orang-orang yang mengadu kepada Hasan al-Basri pada hari pertama, mengadukan tentang masalah paceklik yang panjang, kemarau yang panjang. Kemudian ada lagi kaum yang kedua mengadukan tentang masalah kemiskinan. Sudah berusaha tetapi masih belum berhasil. Yang ketiga ada kaum yang mengadukan tentang masalah keturunan. Sudah menikah lama tapi belum punya anak. Maka Hasan al-Basri memberikan resep kepada masing-masing ini ya, orang-orang kaum yang berbeda-beda ini. Pada hari pertama, kedua, ketiga itu resepnya sama, yaitu kalian hendaklah beristighfar kepada Allah. Maka ketika ada orang yang menanyakan, wahai Imam Hasan al-Basri, kenapa Anda memberikan resep yang sama pada masalah-masalah yang berbeda? Maka Hasan al-Basri membaca surah Nuh ayat 10 dan sampai 12 ini ya. Qul astaghfiru rabbakum. Maka katakanlah wahai Nuh kepada kaum itu, istaghfiru rabbakum, mohonlah ampun kepada Allah, beristighfar. Apa keuntungannya? Yursilis sama alaikum midrara, akan menurunkan hujan dari langit dengan deras. Uyumtitkum bil amwal, akan memberikan harta yang banyak. Wa banina, memberikan keturunan. Jadi ini sudah menjawab, istighfar ini menjawab masalah-masalah yang dihadapi oleh manusia. Yang terakhir, man aktsara min al-istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja. Siapa yang memperbanyak istighfar, maka Allah memberikan jalan keluar bagi setiap kesedihannya. Wa min kulli dhikin makhraja, akan memberikan solusi dari segala macam kesempitannya. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan akan memberikan rezeki dari jalan yang tidak dia sangka-sangka. Inilah ya, keuntungan kita memperbanyak istighfar setiap waktu, setiap saat kita memperbanyak, karena kita tidak tahu ya dari mana ucapan yang mana dan di mana Allah Ta'ala mengabulkan permohonan ampun. Istighfar kan permohonan ampun ya, kita berdoa dengan istighfar. Dan Bayu pernah mengatakan, kalau permintaanmu banyak, waktunya terbatas, maka hendaklah kamu beristighfar pada Allah, itu sudah mewakili
permintaan-permintaan yang banyak. Demikianlah teman sekalian yang bisa kita bahas pada kesempatan ini. Ada musibah dan hal-hal yang perlu untuk kita lakukan sebagai bentuk hati-hati atau kewaspadaan dan juga